Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran di hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga pertemuan di sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, berdoa mulai. Di sini guru melakukan absensi melalui WhatsApp group pada siswa. Penyebab motor itu tidak mau distarter tangan ya Kang Bro. Padahal akinya masih bagus, setrumnya masih kenceng ya. Terus klakson kenceng ya. Oke ya, ini motornya tidak mau starter tangan. Jadi ini sudah dibuka semua ya. Kondisinya seperti ini ya. Ini motor coba saya nyalakan ya Kang Bro. Starter. Nah, klakson kenceng ya. Nah, kalau klaksonnya tidak kenceng kemungkinan bisa jadi akinya ya. Tapi ini klaksonnya kenceng. Terus biasanya itu ciri-cirinya motor akinya sudah suak itu Kang Bro. Kalau di starter misalnya di sini ada lampu netralnya akan menyalakan. Saat kita tekan starter itu lampunya meredup-redup gitu Kang Bro. Itu biasanya akinya sudah tidak kuat. Tapi kalau akinya masih bagus itu tidak redup ya. Ataupun ada terjadi konsleting atau dinamo arang brusnya itu ya Kang Bro. Full brusnya itu habis atau biasa orang bilang arangnya itu ya habis, jadi dia kan arus massa dengan positif itu kan ketemu di dinamo. Jadi di sini redup biasanya seperti itu. Coba saya tekan ya Kang Bro, ini saya starter ya, ini saya tekan tombol, tidak ada reaksi apapun pada motor ini ya. Untuk motor biasanya gini Kang Bro ya, untuk jenis motor-motor yang menggunakan dinamo seperti ini ya, sebelum sistem ACG masih menggunakan dinamo starter ya, itu biasa ada yang tidak mau di starter, namun biasanya kalau kita tekan tombolnya itu ada bunyi kecil ketik ya. Kalau kita perhatikan itu biasanya bunyinya di bagian ininya, bendiknya ya, ataupun relaynya ini ya. Ini biasanya bunyi ketik ya kayak gitu kalau kita tekan tombol starter ya. Terus gini Kang Bro ya. Biasa kalau penyakitnya bunyi ketik kayak gitu kan, itu biasanya ya, itu arangnya habis atau dinamonya bermasalah ya. Pada dinamonya itu bermasalah ataupun pada relaynya yang rusak. Tapi belum tentu relaynya yang rusak. Kang Bro harus fokus ke dinamonya dulu. Oke ya. Nah, kenapa motor itu saat kita starter tidak mau bunyi, malah bunyi ketik? Karena di sini nih dua kabel ini kan ada 4 kabel ya Kang Bro. Yang 2 kabel besar, jadi kabel dari aki ya, ini penjelasan ini sudah saya lepas semua ya. Kabel aki, dan yang ini kabel menuju ke dinamo ya. Dan massa dari dinamo adalah bodi, biasanya seperti itu ya. Jadi kabel ini tuh terputus oleh ini ya, relay ya Kang Bro. Nah, di saat relay ini mendapatkan arus dari kontak dari tombol starter, relay itu kan menyala ya Kang Bro. Jadi relay itu kan terputus gini ya. Istilah gampangnya nih gambarannya. Kabel ini kan terputus ya. Jadi saat di relay ini menyala ada arus, relay itu kan nempel gini Kang Bro. Ada magnetnya di sini ya. Jadi ada kumparannya kayak lilitan tembaga sama magnetnya itu dia akan pada saat ada arus dia bertemu seperti ini. Ya. Ada 2 plat gitu mempertemukan kabel ini dengan ini ya. Ini tek kayak gitu ya. Kalau di sini ada arus, jadi pada saat kita tekan tombol starter tek gini kan, jadi arus dari aki yang ke sini akan ketemu, jadi dinamonya akan muter kayak gitu ya. Jadi kalau dinamo rusak, misalnya arangnya habis atau ada konsleting pada dinamo, ini kan ketemu gini Kang Bro. Karena ada konsleting di sana dia gini Kang Bro, lepas nempel, makanya bunyi tetek. Kalau kita tekan tetek gitu, dia nempel tapi panas posisinya ya, panas karena di bagian dinamo bermasalah, dia akan lepas lagi. Kita tekan lagi bunyi tetek kayak gitu. Ya, seperti itu penjelasannya. Itu bisa jadi kesalahan relaynya yang rusak, bisa juga dinamonya. Tapi pada kasus motor ini ya Kang Bro, pada kasus motor ini di bagian sini tidak ada bunyi apapun ya. Ini sudah saya kontak on, saya tekan tombolnya, ini tidak ada bunyi reaksi tetek ataupun apa ya. Saya akan mencoba menganalisa melalui jalur ya Kang Bro. Makanya langsung saya potong di bagian sini, saya buka bagian sini. Kalau Kang Bro punya masalah seperti ini, Kang Bro bisa ikuti video saya ini ya. Saya coba buka seperti ini ya.
Ini relaynya akan saya cabut. Nah, dua kabel ini Kang Bro, ini adalah kabel yang satu arus, yang satu massa. Kalau Kang Bro nggak tahu yang mana arus, yang mana massa, Kang Bro bisa cek di gini ya Bro, menggunakan multitester bisa. Yang mana arus, yang mana massa, Kang Bro bisa cek. Ataupun Kang Bro bisa cek seperti ini. Ini satu kabel saya tancepin dah. Terus saya dapetin di massa ya. Kalau gini kan enggak ada. Sekarang saya tekan tombolnya. Seharusnya enggak. Nah, ini enggak ada ya. Kemungkinan ini kabel massa. Kemungkinan ini ya, konfirmasi kemungkinan. Sekarang saya cek yang satunya lagi. Ini ya. Sekarang saya tempelin lagi ke sini. Terus sambil tekan tombolnya ya. Nah, ini ada arusnya Kang Bro. Nah, ini memercikan bunga api ya. Saat kita tekan tombol starter, berarti yang ini adalah kabel beban. Jadi kabel beban utama ya, kabel beban arus utama dari kontak terus menuju ke tombol starter ya, yang melalui switch rem kalau untuk matic ya. Kalau motor biasa kan enggak pakai switch rem. Jadi dari kontak menuju ke tombol starter ya. Tombol starter langsung menuju ke relay ya. Jadi walaupun ini ada arusnya, kalau tombol tidak kita tekan, kita senggolin sini kan dia enggak akan ada arusnya karena terputus di tombol. Jadi saat kita tekan tombol ya, terus sambil kita tahan remnya untuk matic ya. Kalau enggak matic ya kita tekan tombol aja. Gini kita senggolin gini kan langsung ada arusnya ketika ditekan tombol. Berarti antara dari arus beban utama ke tombol terus menuju ke sini tuh kabelnya lancar ya Kang Bro. Jadi yang kuning strip biru, strip hijau ini ya. Ini motor Suzuki ya. Kuning strip hijau ini adalah arus dari kontak ya yang menuju ke tombol ya. Nah, kalau misalnya Kang Bro mendapatkan keduanya ini kok tidak ada arusnya semua, Kang Bro bisa cek menggunakan multitester. Jadi yang mana yang nempel ke bodi kok bergerak ya, berarti itu masanya. Berarti yang tidak bergerak itu adalah beban. Contohnya seperti ini ya. Ini saya menggunakan multitester ya Kang Bro. Ini ya biar kelihatan. Ya, saya putar selektornya ke OHM ya, X1K ya. Ini adalah paling kecil ya hambatan untuk OHM ya. Jadi langsung kita tekan gini untuk ngecek kabel pakai yang ini biar langsung bisa mentok full bagus. Contohnya gini ya. Nah, inilah bodi, ini saya dapatkan bodi dengan bodi ya. Nah, dia kan langsung bergerak set ya kan, bagus ya. Full kayak gini ya. Oke ya. Jadi contohnya yang satu di aki, yang satu di bodi kayak gini. Ya kan? Dia kan langsung naik Kang Bro ya. Kalau di sini kan pergerakannya seperti ini. Nah, dia semakin mengecil kalau kita tempelin ke bodi. Atau di bagian bus ini ya bisa juga, dia tidak bergerak tapi mengeluarkan bunyi tit kayak gitu. Karena saya menggunakan sini lah ya. Oke, harusnya seperti ini ya. Ini yang satu ya. Ini kan ada dua tadi ya. Saya coba colokin yang sini. Terus tempelin ke bodi ya. Nah, ini kan enggak ada gerakan, ya kan? Berarti ini adalah dan perbaikan motor starter adalah yang dalam ini motor starter tidak berputar. Kemungkinan ada beberapa penyebab dan tindakan. Kemungkinan penyebabnya ada 5, tindakannya ada 5. Penyebab yang pertama apa? Baterai sudah mati. Semuanya dimunculkan dulu. Mas Hafid, Ya, dimulai Pak. Ayo. Silakan dipimpin doa untuk penutup acara pada pertemuan hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, tetap semangat untuk mulai ke depan nanti pembelajaran kita bersama dengan Pak. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.